Dan pemirsa, saat ini memang sedang diselenggarakan pembukaan peringatan World Coconut Day di halaman kantor Bupati Gorontalo. Dan seperti yang telah disampaikan oleh salah seorang delegasi dari negara United Kingdom atau dari Inggris tadi, disampaikan bahwa peringatan World Coconut Day di Gorontalo ini menjadi saat-saat yang sangat menyenangkan karena beliau bisa melihat dengan lebih dekat salah satu daerah produsen kelapa terbesar di Gorontalo. Dan juga sebagai pakar ekonomi, beliau menyampaikan bahwa akan melihat, tidak hanya melihat dari sisi ekonomi, beliau melihat bahwa penjualan kelapa dari tinggi rendahnya harga yang diterapkan untuk produksi kelapa ini juga sangat diperhatikan dalam konferensi nanti yang akan menjadi salah satu bahasan dalam konferensi tersebut. Is bringing sound meaning to the people of Gorontalo. Protecting and preserving coconuts, it's our duty. Because coconut on our land, we must be guardians.
And now, please welcome our Master of Ceremony, Maggie and Jewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of World Coconut Day 2023, hosted by the Regency of Gorontalo. Yang terhormat Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad. Selamat malam dan selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bupati Gorontalo sekaligus tuan rumah untuk acara pada malam hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pemalinggo MPD. Yang kami hormati staf ahli Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak Ruli Nuryanto SE MSI. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Internasional Coconut Community, Dr. Jelvina Cialo. Yang kami hormati PJ Gubernur Provinsi Gorontalo, yang diwakili oleh Kadis Pertanian Provinsi Gorontalo, beserta konferensi dan delegasi dari berbagai negara, unsur Forkopimda Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala OPD, para pimpinan perbankan, pihak sponsor, seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan pastinya seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang kami cintai. The Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are absolutely glad tonight as the host of this event, and on behalf of the organizing committee, we would like to extend our warmest gratitude and also welcome to the all participants, excellencies, these guests, and all the delegates from all around the world to the 3 days or even 5 days of the programs in Gorontalo Regency, Gorontalo Province. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh masyarakat yang kami cintai, di malam yang berbahagia ini patutnya lah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat luar biasa kepada kita semua, sehingga hari ini Kamis 21 September 2023 kita bertemu dalam acara yang luar biasa, Kelapa Sedunia 2023. Bisa saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya? Ladies and gentlemen, give a round of applause for tonight's event, the opening ceremony of the World Coconut Day 2023. Dan pastinya ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, khususnya masyarakat Provinsi Gorontalo, karena ini merupakan event berskala internasional. Untuk itu sekali lagi kita tepuk tangan untuk Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the Excellencies, distinguished, let us rise for the national anthem of Republic of Indonesia. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk lebih meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Ladies and gentlemen, please be seated. Hadirin dimohon duduk kembali. Excellencies, distinguished guests, participants, delegation, ladies and gentlemen, for the blessing of tonight's event, let us pray together, and the prayer will be led by the head of Religious Affairs Office of Regency of Gorontalo. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demi kelancaran acara kita di malam hari ini, mari kita menundukkan pandangan sejenak dalam doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Disilahkan. Oke. Audio ini turun Pak. Dan pemirsa, peringatan World Coconut Day 2023 atau Hari Kelapa Sedunia tahun 2023 ini turut menghadirkan Insinyur Jelvina C. Alo, Master of Science, Philosophical Doctor selaku Direktur Eksekutif ICC atau International Coconut Community, dan menghadirkan juga Wakil Ketua MPR RI Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad, dan juga menghadirkan PJ Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Baiklah, saya akan membawakan doa dengan sesuai keyakinan saya, dengan doa menurut agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, kami panjatkan puja dan puji kehadirat-Mu. Kami dahkan tangan memohon karunia-Mu. Kami teruskan hati menuju hanya kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada saat ini kita berkumpul di tempat yang sangat bahagia dan mulia ini dalam rangka mengikuti pelaksanaan World Coconut Day 2003 dalam hakikatan bukan hari sebagai hari kelapa sedunia. Oleh karena itu mari kita sama-sama mengusuhkan hati, semoga kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami, dan meningkatkan semangat ibadah kami, serta meningkatkan semangat ukhuwah dengan sesama dalam kehidupan. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Ali, limpahkanlah kepada kami kemampuan melaksanakan perintah-Mu, agar kami senantiasa berada dalam petunjuk-Mu menuju jalan yang benar, jalan yang Engkau ridai. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin, bimbinglah kami segala langkah dan usaha agar kami dapat berperan serta dalam membangun bangsa dan daerah yang tercinta ini. Allahumma ya Allah ya Kudus ya Salam, berikanlah kekuatan kepada kami, kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka menjadi suri teladan dalam kehidupan di daerah yang tercinta ini, dan kemampuan untuk membimbing dan mengayomi kami menuju masyarakat yang madani, masyarakat yang baldatun tayyibatun warabul ghafur. Allahumma ya Allah ya Jal Jalalil Ikram, sejahterakanlah kehidupan kami di dunia ini, bahagiakanlah kami kelak di alam baka nanti, hindarkanlah kami dari fitnah dan malapetaka, jauhkanlah kami dari azab neraka, serta masukkanlah kami dalam hamba-hamba-Mu sebagai pewaris-pewaris sorga. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami,
dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana taqabbal anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innakat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, barusan sudah diikuti pembacaan doa untuk kelancaran peringatan World Coconut Day ini. Dan juga di samping riuhnya dan juga meriahnya acara ini, di tempat ini juga sudah dikelilingi oleh banyak sekali stand UMKM yang baik menggunakan kelapa dalam penjualan produknya maupun yang tidak. Dan juga di sini sudah banyak sekali undangan yang hadir, juga masyarakat sekitar yang dapat turut menikmati pembukaan dari World Coconut Day 2023. For the development and prosperity of the coconut community, coconut farmers, as well as people. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Hari Kelapa Sedunia 2023 mengusung tema keberlanjutan sektor kelapa untuk generasi masa kini dan masa depan. Acara internasional ini bertujuan untuk mempertemukan dan sekaligus mempromosikan sektor komoditas kelapa dari berbagai sisi, yaitu inovasi, kebijakan, pertukaran pengetahuan, dan akses pasar. Ladies and gentlemen, now allow us to invite the region of Gorontalo, the Excellency Professor Nelson Pomalingo, to come to the stage to deliver the welcoming remarks of tonight's event. Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo, MPD. Disilahkan. Hari Kelapa Dunia 2023 ini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah membangun kolaborasi dan kerjasama, perluasan dan diversifikasi pasar produk kelapa. Yang ketiga, diseminasi dan pertukaran pengetahuan dan inovasi teknologi, mempromosikan rantai nilai berkelanjutan, serta meningkatkan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Profesor Fadel Muhammad, beliau juga selaku Ketua Masyarakat Agribisnis Indonesia. Yang saya hormati staf ahli Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup Ibu Winarni, Ambasador Duta Besar Gerakan Non-Blok, terima kasih kerennya, Direktur ICC, pejabat Gubernur Gorontalo, forum pimpinan daerah baik provinsi maupun Kabupaten Gorontalo, para bupati atau yang mewakili, saya lihat beberapa bupati hadir, terima kasih kerennya. Yang saya hormati delegasi from luar negeri, welcome to Gorontalo, Papua Nugini, India, Malaysia, Filipina, Sri Lanka, juga dari Prancis dan UK. Bapak Ibu sekalian, Forkopimda Kabupaten Gorontalo, pimpinan OPD, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah World Coconut Day, Hari Kelapa Sedunia tahun 2023. Karena itu, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo menyampaikan terima kasih atas
ditunjuknya kami menjadi tuan rumah, Ibu Jefflina, dan kami berharap banyak, insya Allah ini bisa sukses untuk petani, untuk industriawan, dan juga untuk negara-negara penghasil kelapa. Bapak sekalian saya hormati, pengembangan kelapa ini saya kira bisa kita lihat dari sisi ekonomi, dari sisi ekologi, dan juga dari sisi estetika. Kelapa adalah pohon kehidupan kita sekalian, yang alhamdulillah 20 negara, ada 16 negara yang hadir di sini, yang manfaat kelapa itu begitu banyak, dari akar sampai dengan daun. Di Indonesia saya kira penyebaran kelapa begitu luar biasa, dari pantai sampai dengan pegunungan. Bahkan air kelapa saya kira nomor 2 setelah air Jam-Jam. Ini yang luar biasa, sehingga untuk kesehatan saya kira manfaatnya begitu banyak bagi kita sekalian. Secara ekologi saya kira ini menjadi tanaman konservasi. Oleh karena itu kami melalui LTKL, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, maka komoditi unggulan yang kita terus lakukan adalah membangun kelapa. Insya Allah melalui kegiatan selama 5 hari, sebagai informasi kepada kita sekalian, kita akan melaksanakan pembukaan hari ini sekaligus pameran yang dalam rangka transfer teknologi dari hulu sampai dengan hilir. Yang berikut juga, kita juga secara regulasi, kebijakan, bahkan kita akan merumuskan roadmap kaitannya dengan pengembangan kelapa Indonesia melalui rumusan pertemuan koalisi pemerintah daerah penghasil kelapa. Berikut juga mudah-mudahan insya Allah akan ada investasi di Gorontalo maupun di luar Gorontalo, terutama Kabupaten Penghasil Kelapa, yang oleh karena itu insya Allah pada hari Sabtu nanti akan ada konferensi internasional dan bisnis meeting yang terkait dengan interaksi bisnis yang ada di Indonesia, di daerah ini, dan insya Allah akan menghasilkan investasi yang ada di Gorontalo maupun di luar Gorontalo. Selain itu Bapak sekalian, kita akan membangun Bank Gen Kelapa, Taman Kelapa Dunia berada di Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Selain itu, insya Allah kita akan menanam kurang lebih 250.000 pohon kelapa yang tersebar di seluruh Kabupaten Gorontalo, dan juga insya Allah seprovinsi Gorontalo, sesuai arahan Pak Gubernur, Ibu Gubernur juga hadir hari ini, kurang lebih 500.000 pohon yang akan kita tanam pada tahun ini, dan itu kita sebarkan kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo. Bapak sekalian saya hormati, untuk itu tentunya saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gorontalo menyampaikan terima kasih, terutama para peserta dari luar negeri, ICC, atas penunjukan kepada kami untuk menjadi tuan rumah, juga mitra kami LTKL, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Dekindo, pemerintah pusat, baik itu Menteri Perdagangan, Kementerian UMKM Koperasi, Menteri Pertanian, dan insya Allah besok Kepala Bappenas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional akan datang dan akan membuka acara ini secara resmi, khusus International Conference yang kita laksanakan pada hari Sabtu nanti. Kepada peserta pameran, saya juga menyampaikan terima kasih dan seluruh delegasi atas kehadirannya di Kabupaten Gorontalo. Karena itu, mohon dukungan dari seluruh masyarakat, dan ini adalah kegembiraan bagi kita sekalian, baik di Kabupaten Gorontalo maupun di Provinsi Gorontalo. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan mohon kiranya sambutan dari Ketua ICC, Direktur ICC International Coconut Community, Pak Fadel selaku Wakil Ketua MPR dan Ketua Masyarakat Agribisnis Indonesia, staf ahli UMKM Koperasi, dan juga insya Allah akan membuka acara pada malam hari ini. Terakhir, kita semua pada hari ini memohon doa
atas kejadian yang ada di Pohuwato, yang saya kira insya Allah rakyat Pohuwato dan pemerintahnya bisa menjalani musibah ini dengan baik, dan kami pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo akan mendukung sepenuhnya pemulihan yang terjadi. Saya kira ini saja yang sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, untuk pada Hari Kelapa Sedunia ini ada beberapa output yang diharapkan. Di antaranya adalah inisiatif, kolaboratif, dan kemitraan. Kemudian rekomendasi kebijakan pengembangan kelapa yang juga sangat penting. Praktik terbaik dan kompilasi kisah sukses yang tentunya akan memupuk kesuksesan ekonomi atau laju ekonomi tidak hanya di Indonesia namun seluruh dunia. Juga pedoman pertanian berkelanjutan yang dapat ditindaklanjuti, serta taman kelapa dunia dan perluasan areal kelapa. Dari semua output atau luaran yang ingin dihasilkan oleh World Coconut Day 2023 ini, semuanya mengarah kepada teknologi dan juga kelajuan perekonomian di Provinsi Gorontalo dan dunia. Dan pemirsa, seperti yang telah disampaikan oleh Bupati Gorontalo selaku Ketua Asosiasi Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa atau KOPEK Indonesia tadi, bahwa selama 5 hari nanti akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan kerjasama seluruh stakeholder terkait. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan welcome address ini dalam bahasa Inggris. Walaupun saya orang Indonesia, izinkan saya, mohon maaf. Excellencies, Ministers, His Excellency Bapak Ismail Pakaya, Acting Governor of Gorontalo Province, represented by Head of Agriculture, Kadis Pertanian, teman saya, Dr. Mulyadi, my good friend, and also wife of Governor of the Gorontalo Province, His Excellency Professor Dr. Insinyur Fadel Muhammad, Deputy Chairman of the People's Consultative Assembly, Republic of Indonesia, and also Head of Agribusiness Association of Indonesia. Honorable Professor Nelson Pomalingo, the region of Gorontalo Regency, and also his wife, His Excellency Ambassador of Non-Aligned Movement Center for South-South Technical Cooperation, or NAM Center, yang terkasih Bapak Diar Nur Bintoro, Honorable National Liaison Officer of ICC to PMG, Mr. Alan Aku, and the esteemed KIK team. They are coming with a big team. Esteemed dignitaries from different Ministerial of Indonesia, distinguished speakers, trainers, esteemed Indonesian Coconut Board or Dikindo, Dewan Kelapa Indonesia, and all coconut farmers and the family and coconut industries in attendance tonight, delegates from Ministry of Trade, and also Pak Kakanwil Agama, masyarakat Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo, ladies and gentlemen, I'm truly honored tonight to sincerely welcome, to celebrate the World Coconut Day right here in Gorontalo,
a place that has been known for the friendly people and also hospitable community and rich cultural heritage. I was so impressed with the coconut dance presented by the young, energetic, talented young generation. Thank you very much. I love you. World Coconut Day is celebrated annually every 2nd September to mark the establishment of the International Coconut Community, or ICC. So I think the postponement of this celebration due to the concurrent important events in Indonesia has proven to a blessing in disguise, because so many participants from our member countries are coming together to celebrate together with us tonight. Thank you very much for the attendance of different countries from 20 member countries. I am delighted to announce that for the years 2023 World Coconut Days in Gorontalo, we have received an overwhelming response from around the globe. A total of more than 240 participants from 18 countries have registered to join us in commemorating this special occasion. This day serves as a tribute to the global significance of the coconut and reinforce our collective commitment to its sustainable development. I'd like to express my deepest gratitude to the esteemed region, Bapak Bupati Nelson, who has displayed exceptional support in coconut sector development, not only in Gorontalo, not only in Indonesia, but also in the world. He, with invaluable support from provincial and central government, from the Kindo and the entire committee, has wholeheartedly championed the successful execution of this invaluable event. We can't thank you enough, Pak Bupati, and whole committee for your outstanding support and commitment. This is not just a celebration. This is not just an event, but unifying efforts and force of diverse groups, countries, and coconut stakeholders within our community. This incredible turnout truly reflects the international significance of the coconut. And this event holds a special place in our hearts as we pay tribute to the incredible coconut, a symbol of life, sustainability, resilience, and versatility. I want to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers, exhibitors, and guests for your invaluable commitment and support, as many of you have traveled long hours to join us at this event. Your presence and contribution are truly appreciated. As we kick off this grand celebration, we are presented with a wide range of activities that highlight the coconut significance, as Pak Bupati mentioned. I encourage you all to engage actively in all the events. Share your knowledge, share your experience, and of course, savor the delicious coconut flavors and appreciate the products and technologies developed by our researchers, our coconut industries, and our community here in Gorontalo. Let us use this World Coconut Day to strengthen our collaboration and commitment to sustain the coconut for both the
current and the next generation. Thank you very much for joining us on this momentous occasion. Together, let's make this World Coconut Day a truly global celebration, a memorable and meaningful experience, an impactful occasion for all of us. Enjoy the festivities. Thank you very much. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Dan pemirsa, tadi yang disampaikan oleh Ketua atau Direktur Eksekutif International Coconut Community, Jelvina Cialo, menyampaikan bahwa perayaan ini bukan sekadar selebrasi, tapi juga merupakan salah satu usaha untuk memunculkan inovasi teknologi terbarukan dalam industri kelapa. Dan juga beliau menyampaikan bahwa sangat senang sekali tadi juga terkesima dengan sajian pertunjukan budaya yang ditampilkan pada awal pembukaan tadi, yang menunjukkan bahwa betapa kayanya Provinsi Gorontalo dengan produksi kelapa yang sangat melimpah. Yang kami hormati, sebelum kita ke acara selanjutnya, mari sama-sama kita akan menyaksikan pagelaran seni budaya Gorontalo, tarian linde, persembahan dari Pajongge Dancer. Pemirsa, saat ini akan ditampilkan tarian linde yang merupakan tarian perayaan panen yang biasa diselenggarakan di Provinsi Gorontalo.
Dan pemirsa, di balik terlaksananya World Coconut Day ini memang sering terjadi tantangan oleh sektor kelapa bagi generasi masa kini. Di antaranya adalah perubahan iklim, hama, dan penyakit, perkebunan kelapa yang tua, peluang pasar terbatas, kurangnya infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu penting diadakannya World Coconut Day ini untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut dan juga menyatukan pikiran agar teknologi terbarukan segera tercapai. Dan juga pemirsa, sektor kelapa bagi generasi mendatang sesuai dengan tema tahun ini, yaitu tantangannya adalah keberlanjutan dan kepedulian lingkungan, peningkatan nilai tambah dan inovasi produk, kemajuan teknologi, volatilitas pasar dan persaingan global, perubahan preferensi konsumen dan kesadaran kesehatan. Dan memang dengan meningkatnya kesadaran kesehatan dan preferensi konsumen yang berubah, sektor kelapa masa depan harus beradaptasi untuk memenuhi permintaan akan produk organik, alami, dan bersumber berkelanjutan. Ini membutuhkan kepatuhan terhadap standar kualitas, sertifikasi, dan memastikan transparansi di seluruh rantai pasokan. Dan juga untuk mengatasi tantangan ini memang akan membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga penelitian, pelaku industri, dan organisasi petani yang saat ini juga turut hadir dalam perayaan Hari Kelapa Dunia 2023. Hal ini juga memerlukan investasi dalam penelitian dan pengembangan, mempromosikan berbagai pengetahuan, dan memberikan dukungan kepada petani melalui peningkatan kapasitas dan akses ke keuangan dan juga pasar. Dan pemirsa, memang hal-hal tersebut tadi terus diusahakan dan juga terus didorong sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Direktur Eksekutif ICC tadi pada pembukaan World Coconut Day 2023 atau Hari Kelapa Sedunia ini. Untuk membangun kolaborasi tentu saja dibutuhkan kerjasama antar seluruh sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tuan rumah beserta seluruh jajarannya, Pak Bupati beserta seluruh jajaran, dan saya lihat hadir juga Bupati, Wali Kota se-Provinsi Gorontalo. Juga yang saya hormati yang mewakili Menteri Koperasi UKM, mewakili Menteri Perdagangan, mewakili Kementerian Pertanian, juga yang mewakili Ibu Prof. Minardi, yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup. Juga tentunya ada rekan-rekan Bupati yang saya tadi ketemu waktu makan malam, Pak Bupati Tasikmalaya, Pak Bupati Sigi, Bupati dari Sulawesi Selatan, dan banyak rekan-rekan Bupati dan Wakil Bupati yang hadir. Also, I understand that I have shaken hands with delegation from India, delegation from Papua New Guinea, from Malaysia, from Philippines, from Sri Lanka, and also some delegation from France as well. So, I also like to say welcome to Gorontalo to attend this very, very interesting ceremony arranged by our Bupati Prof. Nelson. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin berbahagia, tentunya Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia MPR menyambut baik dilaksanakannya penyelenggaraan Coconut Day di Provinsi Gorontalo. Suatu kehormatan besar buat rakyat Gorontalo
karena pelaksanaan Coconut Day dilaksanakan di Gorontalo. Padahal di Jawa itu banyak daerah di Jawa, di tempat lain juga penghasil daripada kelapa. Tetapi berkat Pak Nelson dan juga dukungan daripada ICC Executive Director berhasil dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Tepuk tangan dulu dong buat Gorontalo ya. Ini satu hal yang luar biasa dan saya pribadi menyambut gembira dan berterima kasih kepada Bupati dan seluruh penyelenggaraan yang telah melaksanakan acara yang demikian megah dan sangat berkesan buat kita di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Kita mengerti bahwa ada 20 negara di dunia ini yang memproduksi kelapa. Dan Filipina tetangga kita itu perusahaan yang paling besar dibandingkan dengan kita di Indonesia. Dan mereka itu industri kelapanya sangat maju, membuat berbagai produk-produk dari kelapa. Ketika saya gubernur pada masa yang lalu, saya sempat berkunjung dan melihat, ingin sekali saya mempelopori, mendorong ini. Tetapi ketika itu pilihan saya jatuh kepada jagung, karena jagung lebih cepat dipanen. Tetapi saya memanfaatkan kelapa-kelapa itu, pohon-pohon kelapa, ladang kelapa, di bawahnya saya tanam jagung, tumpang sari. Dan ini berhasil membuat juga kelapa lebih subur. So I like to inform for the delegation coming from other country, during my time when I was a governor, I also promote coconut. But at that time, I prefer and I choose corn to promote and to push it more than coconut. But now I'm very happy. I understand that Bupati Nelson is promote coconut from Gorontalo. At the time, I also try to promote corn, but corn I asking them to plant below the coconut tree. And it's very success we have done this way. Dan akhirnya saya ingin menyampaikan juga salam dari semua teman-teman di MPR, karena mereka mengagumi, mereka sangat mengagumi bahwa Kabupaten Gorontalo berani dan mau memprakarsai mengadakan hari coconut ini di Gorontalo. Ini tidak gampang dan tidak mudah. Tapi sayang bersamaan dengan itu, banyak event-event di Jakarta. Mulai ASEAN, ini, itu. Sampai sehingga tidak sempat membuat presiden atau wakil presiden hadir. Harusnya saya katakan pada Pak Bupati, harusnya dari presiden itu ikut hadir. Karena coconut ini adalah tanaman rakyat, bukan seperti kelapa sawit. Kalau kelapa sawit itu industri, dibuat oleh para industrialis, konglomerat. Tetapi ini semuanya dibuat oleh para petani-petani kelapa. Dan kita perlu mendukung ini. Dan saya gembira sekali mendengar di samping seminar dan kerjasama dengan internasional, juga kita akan di Kabupaten Gorontalo ini menanam kelapa dalam skala yang besar. Saya ucapkan selamat kepada Bupati, saya ucapkan selamat kepada rakyat Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo, dan juga di tempat-tempat yang lain. Saya anjurkan agar kelapa bisa menjadi tanaman jangka panjang dan bisa menghasilkan sesuatu buat kita. Karena industri turunannya yang akan dibahas pada seminar ini luar biasa banyaknya. Nanti Pak Bupati tolong publikasikan seluas-luasnya kepada rakyat, sehingga industri turunannya atau hilirisasi yang sedang diprakarsai oleh Presiden Jokowi dapat kita buat di Provinsi Gorontalo. Atau kita sebut perlu hilirisasi
daripada kelapa, dan kita akan buat di Gorontalo dalam skala yang cukup besar. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada Pak Bupati dan seluruh masyarakat Gorontalo, termasuk juga Pak seluruh jajarannya, baik Pak Sekda dan Forkopimda dan seluruh jajaran, saya ucapkan selamat atas penyelenggaraan ini. Sebelum saya turun, izinkan saya selaku mantan gubernur dan sekarang juga masih asal di Gorontalo yang bertugas di MPR asal DPD, menyampaikan prihatin yang sangat besar kejadian yang terjadi hari ini di Pohuwato. Dan tadi saya sudah telepon ke Bupati, telepon Ibu Wakil Bupati, dan saya sedang cari Pak Kapolda. Saya dengar beliau sudah di lapangan. Kita prihatin kejadian ini karena belum pernah terjadi, jarang terjadi kantor Bupati, DPR dibakar dengan hancur demikian rupa. Dan ini sangat menyedihkan. Kita doa saja mudah-mudahan berlangsung dengan baik dan dapat segera rehabilitasi. Akhirnya selamat sekali lagi untuk Pak Nelson beserta jajarannya. Semoga penyelenggaraan Coconut Day dan didukung oleh ICC, mudah-mudahan ini bisa menjadi dengung yang sangat besar buat seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih perhatiannya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. World Coconut Day ini diharapkan dapat membentuk inisiatif kolaboratif dari kemitraan antar para pemangku kepentingan industri, dan juga kolaborasi ini dapat melibatkan asosiasi petani, lembaga penelitian, lembaga pemerintah, dan entitas sektor swasta yang juga dapat berdampak dan berujung pada peningkatan dan juga kelajuan ekonomi seperti apa yang pernah dibahas pada G20 lalu. Dan juga untuk luaran taman kelapa yang sempat dibahas, itu akan dilakukan penanaman 200.000 pohon kelapa di sepanjang jalan dari Bandara Jalaluddin sampai dengan lokasi kegiatan peluncuran Taman Kelapa Dunia. Tidak hanya Indonesia, namun Taman Kelapa Dunia yang memang hal yang sangat luar biasa yang akan ditanam atau diselenggarakan di Desa Huyula, Kecamatan Motilango, dan di lokasi-lokasi serta lahan strategis milik pemerintah dan masyarakat. Tentunya Wakil Ketua MPR RI, Bapak Profesor Fadel Muhammad, yang terhormat Bupati Gorontalo, Bapak Profesor Nelson Pomalingo, yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo yang mewakili PJ Gubernur Provinsi Gorontalo, yang terhormat Ibu Jalvina C. Alo selaku Executive Director of the International Coconut Community, yang terhormat Ketua Dewan Kelapa Indonesia Bapak Gamal Nasir, yang terhormat para bupati yang menyempatkan hadir pada kesempatan ini, Forkopimda Provinsi Gorontalo dan Forkopimda Kabupaten Gorontalo, para pejabat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan all delegates from around the world who attend this occasion. Allow me to deliver my speech in Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu sekalian. Kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu
bersilaturahmi malam ini insya Allah dalam kondisi sehat walafiat lahir dan batin. Permohonan maaf dari Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki, karena beliau belum dapat hadir secara langsung pada malam ini dan tanpa mengurangi rasa hormat menugaskan saya untuk mewakili beliau memberikan sambutan. Bapak Wakil Ketua MPR, Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, sebagai negara agraris Indonesia, kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan, khususnya ketika kita bicara di subsektor perkebunan yang berkontribusi dalam penerimaan devisa negara, penyedia lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, serta bahan baku berbagai industri dalam negeri, serta juga terkait dengan perolehan nilai tambah dan daya saing, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2022, dari rata-rata nilai ekspor kelapa selama periode 2017 sampai 2021, kontribusi ekspor kelapa terbesar berasal dari produk turunannya, berupa minyak kelapa setengah jadi dengan kontribusi sebesar 384 juta US dollar atau 30,21% dari total ekspor komoditas kelapa Indonesia. Sedangkan yang kedua berasal dari produk turunan berupa minyak kelapa mentah dengan kontribusi sebesar 312 juta US dollar atau 24,55 dari total ekspor komoditas kelapa Indonesia. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita masih menghadapi tantangan ketika kita bicara mengenai upaya meningkatkan produktivitas kelapa di Indonesia. Yang umumnya dari yang kami ketahui itu berkaitan dengan tanaman kelapa yang telah berusia tua, kemudian juga serangan hama dan penyakit, masih relatif kurangnya pemeliharaan tanaman, penggunaan varietas yang kurang baik, serta alih fungsi lahan ke tanaman lain, dan juga isu terkait masalah finansial yang masih dihadapi para petani. Saat ini pemerintah, seperti tadi Pak Wakil Ketua MPR Pak Fadel sudah sebutkan, tengah mendorong hilirisasi yang tidak hanya terbatas pada komoditas mineral, tetapi juga pada komoditas non-mineral, seperti kelapa, rumput laut, sawit, dan komoditas-komoditas potensial lainnya. Industri hilir kelapa memiliki produk turunan yang sangat beragam, yang perlu dikembangkan dan didorong agar mampu berorientasi ekspor dan dapat memberikan nilai tambah untuk para petani kita, khususnya petani kelapa, serta bisa menyumbangkan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, salah satu bentuk dukungan kami di Kementerian Koperasi dan UKM pada hilirisasi industri kelapa ini adalah salah satu program prioritas kami adalah dengan membangun rumah produksi atau factory sharing yang terkait dengan olahan kelapa. Itu kami bangun di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, yang nantinya rumah produksi bersama ini akan dikelola oleh koperasi. Pak Wakil Ketua MPR, Pak Bupati, dan Bapak Ibu sekalian, kita tentunya sepakat, seperti tadi yang Pak Fadel juga sampaikan, daya saing dan ekspor kelapa Indonesia perlu kita kembangkan secara terintegrasi dari sektor hulu ke hilir dan terhubung dengan off-taker, terhubung dengan pembiayaan, dan juga beradaptasi dan menggunakan teknologi terkini. Dari kami, salah satu strategi yang kita kembangkan untuk mengkonsolidasi potensi yang dimiliki oleh para petani adalah dengan mengkonsolidasikannya ke dalam badan hukum koperasi, di mana nanti koperasi ini yang akan berperan untuk menyediakan bibit yang berkualitas, menyerap produk kelapa, serta mengolahnya, serta menghubungkannya dengan pasar. Tentu
kami berharap rangkaian kegiatan di World Coconut Day 2023 ini dapat memberi sumbangsih, dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan industri kelapa dan juga memberi sumbangsih terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa. Dan kami juga berharap event ini dapat semakin meningkatkan kerjasama di antara negara-negara anggota International Coconut Community dalam mengembangkan industri kelapa, sekali lagi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan kesejahteraan masyarakat negara anggota. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much indeed, sir. Ucapkan terima kasih dan kepada pemirsa Bapak memang Ruli Wuryanto. untuk World Coconut Day tahun ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah ICC secara umumnya, diharapkan bahwa kegiatan ini dapat mendorong komoditas yang tidak hanya komoditas mineral tetapi juga komoditas non-mineral. Small and medium enterprises of the Republic of Indonesia. Pembentukan inisiatif kolaboratif dan kemitraan juga terus didorong oleh seluruh pemangku kepentingan, dan upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya pada tahun ini namun juga di tahun-tahun sebelumnya, bahkan 7 tahun sebelumnya telah didorong industri kelapa mendunia melalui rapat yang dilaksanakan oleh ICC atau International Coconut Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo yang telah bekerja sama dengan International Coconut Community atau ICC dan Dewan Kelapa Indonesia DEKINDO untuk menyelenggarakan kegiatan World Coconut Day tahun 2023. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yakni fokus dalam peningkatan peran UMKM berdasarkan sektor atau komoditas dan mengembangkan model bisnis hilirisasi untuk meningkatkan peran UMKM dalam rantai pasok global. Oleh karena itu, saya berharap WCD dapat menjadi ajang bagi para pelaku UMKM di tanah air, khususnya Kabupaten Gorontalo, untuk mampu memperkenalkan komoditas daerahnya, baik produk-produk berbahan dasar kelapa maupun potensi daerah inovatif lainnya, agar mampu bersaing di level internasional. Akhir kata, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin membuka rangkaian pameran UMKM berbasis kelapa di World Coconut Day 2023. Semoga momentum ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di tanah air untuk meningkatkan kualitas produknya menjadi lebih inovatif dan berdaya saing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
to the government of Gorontalo 700 million rupiah. Give a round of applause to Bang Sulutgo. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Sulutgo yang memberikan share sebanyak 700 juta rupiah. Ya, selanjutnya kita masuk ke penyerahan secara simbolis penerima fasilitas kredit usaha rakyat Tur Bahusami. Dan pemirsa, baru saja Anda saksikan World Coconut Day di Provinsi Gorontalo telah dibuka secara resmi oleh para perwakilan dari masing-masing stakeholder. Dan pemirsa, di halaman kantor Bupati Gorontalo ini juga terdapat banyak sekali stand UMKM yang bisa Anda nikmati. Dan stand UMKM ini berbasis kelapa. Jadi untuk Anda yang mungkin penasaran dengan apa saja yang bisa Anda nikmati di stand UMKM tersebut, jangan lupa untuk datang pada perayaan World Coconut Day selama 5 hari mulai dari hari ini 21 September sampai dengan 25 September 2023. Dan akhirnya saya Eka Kemalasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.